Hai semuanya, kembali lagi di Bincang Santai bareng PPAB. Hari ini kalau ada Pak Cahyo dimarahin nih, semua bintang tamu disebut spesial katanya. Tapi ini spesial juga. Super karena, spesial. Iya, karena kita mendatangkan bintang tamu selalu spesial pasti. Kalau nggak spesial nggak akan Mengundang lah ya. nggak akan ada yang subscribe nanti ya Pak Betul. ya. Hari ini bintang tamunya kita sebutnya apa Pak? Semua bisa atau gimana? Apa yang mudah panutan kali ya? Oh iya benar. Hari ini co-hostnya ganti. Ya. Host yang satunya lagi malang buana ikut demo ke Jakarta kayaknya. Sedang menuntut ilmu. Makanya silakan Pak, co-host saya yang baru. Hari ini saya menemui Bu Yayan, saya Pak Nosi, sementara jadi pemain penggantinya Pak Cahyo ya. Nggak, coba bola aja yang pakai pemain pengganti di PPAB juga. Nah, bintang tamunya silahkan, giliran Pak Damir, silahkan memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih Mbak Yayan, Pak Nosi, saya sudah diundang ke sini. Ya, jadi kebetulan memang saya sedang di Surabaya karena saya base campnya di Jakarta sebenarnya. Ya, baik rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rizky Damir Mustika. Saat ini saya berprofesi sebagai akuntan publik, sama nih seperti Mbak Yayan nih. Dan saya saat ini berkantor di Jakarta di kantor akuntan publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan Member of Audit Trust International. Oke. Panjang ya Pak. Kok kita sederhana aja kayaknya ya. Dikit gitu. Kalau ngakaknya Cak, orang PPAB aja deh ya. Ya, gitu. Nah, ini kita bicaranya santai aja kali ya Pak. Iya Ini dong. temanya nggak bertema, temanya nanti bisa kemana-mana. Siap. Mengalir Pak ya. Mengalir aja gitu. Lebih asik begitu. Iya. Kalau serius biar bagiannya IAPI aja lah ya. Nanti kalau terlalu serius dianggap PPL lagi katanya. Oh iya. Benar gitu. Nah, kalau Pak Rizky ini kalau dibilang kan tadi sebut kantornya apa Pak? Jamaluddin. Ardi Sukimto dan rekan. Ya. Pak Jamaluddin nih bapaknya Pak Damir kan ya, kebetulan ayahandanya. Betul. Nah, kebetulan ayah saya itu. Berarti unik juga ini karena rata-rata kok saya lihat profesi kita nih profesi turunan mungkin atau gimana kalau disebutnya gitu. Pewaris atau perintis katanya gitu ya. Ah, Gitu, Pak ya. ini sebenarnya kayaknya profesi pewaris ya Pak ya gitu. Nah, kenapa Pak harus memilih jalur yang sama Bapak? Dipaksa kah? Dipaksa atau gimana? Atau sedang sendiri pingin aja gitu. Nah, ini pertanyaan menarik. Karena semenjak saya menekuni bidang ini, akuntan publik ya, akuntansi, auditing. Ini pertanyaan ini selalu muncul nih. Kalau bagi orang-orang yang kenal sama saya ataupun baru kenal dengan saya. Jadi saya cerita sedikit mungkin ya. Ya boleh. Banyak boleh Pak, banyak boleh. banyak boleh. Oke. Aman. Timnya siap kok. Jadi Ya. memang saya ini adalah seorang anak yang besar di keluarga akuntan, bisa dibilang seperti itu. Berarti Bapak Ibu akuntan juga Pak? Bapak ibu akuntan. Oke. Nah, jadi ayah saya itu dulu kuliahnya di STAN. Oke. Ibu saya kuliahnya di STAN. Cinlok berarti Pak ya? Ketemu mereka lah di STAN satu angkatan nih. Cinlok. Ya. Iya. Waktu itu STAN 81. Ya. Nah, jadi ayah saya itu Pak Jamaluddin Iskak. Ya. Ya. Kemudian ibu saya namanya Kasviana. Ya. Nah, mereka berdua sekolahnya di STAN kan saat itu. Ya. Kan bergengsi sekali tuh. Iya. Kemudian ketika lulus, nah ayah saya Pak Jamal ya nerusin pendidikan lagi untuk dapat akuntan. Jadi saat itu aturannya berbeda dengan sekarang ya. Ketika lulus dari kampus-kampus tertentu, dia berhak menyandang gelar AK saat itu. Oh, waktu itu belum start Pak ya? Ya. Oke. Kalau sekarang nggak bisa. Oh, sekarang Gitu. nggak bisa. AK itu kan harus register negara akuntan. Iya, sekarang kan? beda, Pak, ya. Kemudian jadilah akuntan tuh. Nah, Iya. karena STAN, maka dia ada ikatan dinas. Jadi Pak Jamal ya ayah saya dan Iya. ibu saya dua-duanya dinas di BPKP. Oke. Nah, di BPKP. Nah, dua-duanya kerja di BPKP. Kemudian saya tumbuh melihat kerjaan orang tua saya apa sih gitu. Jadi kalau waktu SD saya ingat banget teman-teman saya ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Saya kan anak tahun 90. Iya. Jadi generasi 90-an nih. Terus kalau teman-teman saya ditanya, mereka jawab, saya mau jadi pilot.
Wah, saat itu pilot tuh bergengsi. Nomor 2 dokter. Wah ya kan? Tentara. Stereotipnya itu tentara. Iya, polisi. Ada lagi yang hebat banget, astronot katanya. Wah, padahal saat itu mungkin dia nggak tahu astronot itu apa, tapi keren lah menurut dia. Saya ditanya, kamu mau jadi apa, Damir? Kan saya panggilannya Damir ya waktu kecil. Saya bilang saya mau jadi akuntan publik. Nggak ada yang tahu itu apa katanya. Akuntan publik tuh apa? Nggak tahu gitu kan. Nah jadi memang saat itu akuntan publik itu bukan profesi yang well known ya di masyarakat. Iya, betul. Karena populasinya pun nggak banyak. Sampai sekarang lah Pak. Iya sampai sekarang Pak Nosi. Jadi kita nih sekarang 2025. Iya. Akuntan publik aktif itu hanya sekitar roughly itu 1.600-an. Jadi sekian puluh tahun nggak terlalu banyak. Nah apalagi saat itu kan. Nah kemudian setelah itu saya tumbuh kembang ngelihat bagaimana ayah saya kerja, ibu saya kerja. Jadi ceritanya nih, waktu saya umur mungkin SD kali ya, kelas 5, kelas 6, mau masuk SMP, lagi zaman-zamannya kita nggak tahu lah kita nanti mau jadi apa, kita ikutin aja orang tua kasih apa kita ikutin kan. Pokoknya sekolah gitu saya suka aja. diajak ke kantor BPKP sama ibu saya, sama ayah saya. Ngapain? Ya ikut aja gitu. Jadi saya ngelihat bagaimana sih seorang akuntan pemerintah bekerja, ya kan, masuk ruangan gedung besar gitu ya, kemudian meja-meja tertata rapi gitu. Saya dikenalin tuh sama teman-teman ibu saya tuh, ini anak saya biasa. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, main aja di situ kan anak-anak ya. Ikut kerja Pak, tolong ambilkan ini ballpoint apa gitu. Nah, Biasanya gitu sih. Dan bagi saya itu hal yang menarik gitu kan. Jadi saya melihat ini kantor akuntan tuh seperti ini. BPKP kan saat itu cukup besar ya namanya ya. Nah, sampai sekarang Pak. Kemudian saya lihat, kemudian bagaimana dia bekerja. Nah setelah itu saya mulai cari tahu ini akuntan kerjaan apa kayak gitu kan. Nah begitu SMP kan udah mulai ada tuh peminatan gitu ya. Saya ikutin pelajarannya. Terlebih lagi begitu masuk SMA kan ada IPA, ada IPS kalau dulu zaman saya tuh. Karena saya melihat ini adalah suatu hal yang menarik gitu ya. Angka-angka, bagaimana menghitung gitu. Kenapa jadi menarik? Ya karena saya ngelihat gimana orang tua saya kerja. Dan itu memang benar-benar mempengaruhi bagaimana persepsi seorang anak yang belum tahu nih nanti mau jadi seperti apa gitu. Tapi kita melihat contoh yang ada di depan kita, di sekitar kita, dan alhamdulillah mungkin DNA-nya ada gitu turun ya. Kok saya merasa ini menarik, jadi saya tekunin. Nah, paling berasa adalah ketika saya SMA, ya kan. Kemudian saya memilih dengan tegas saya mau masuk IPS. Jadi saya nggak tahu kenapa dulu ya stereotip. Katanya kalau masuk IPA lebih pinter, yang pinter masuk IPA katanya, yang nggak keterima di IPA masuk IPS katanya, gitu kan. Nah, itu stereotip ya. Tapi saya nggak yakin itu sebenarnya, itu stereotip aja. Karena saat itu saya dengan tegas memilih saya mau masuk IPS aja. Kenapa? Karena IPS kan diajari ada di situ pelajaran akuntansinya ada di situ. Kemudian saya mulai benar-benar belajar secara resmi di sekolah pelajaran akuntansi itu ya SMA itu. Tapi orang tua nggak protes kalau orangnya milih IPS? Nggak protes. Mendukung ya? Nggak protes, mendukung. Alhamdulillah dong. Iya, jadi dia mendukung, kemudian juga dia bilang bagus, sudah nggak apa-apa. Jadi bagi orang tua saya IPA IPS nggak penting. Yang penting kamu belajar apa yang kamu sukai. Dan karena saya memulai itu dengan niat gitu ya, itu nggak jadi berat buat saya. Jadi pada saat pelajaran akuntansi sudah passion Pak ya? Ya mungkin saat itu saya nggak bilang passion, saat itu saya merasa enjoy dengan pelajaran di IPS terutama. Jadi belajar nggak disuruh Pak ya, semangat aja belajar terus gitu ya? Ya, nah itu ada ceritanya lagi tuh terkait dengan bagaimana saya belajar. Jadi saya dari kecil, ibu saya tuh kan PNS ya. Ketika dia pulang kerja, sorenya, malamnya, dia masih menyempatkan waktu untuk drilling saya. Jadi ketika saya ada PR, itu saya didampingin. Kemudian setiap kali mau ujian itu ya, dia mendampingi mana mata ujian besok pelajarannya apa. Kemudian saya di drilling dengan cara yang menurut saya nyaman ya, kan cara belajar orang beda-beda. Saya tuh cara belajarnya nggak bisa disuruh
baca terus gitu kan. Iya. Baca oke lah, saya screening. Iya. Nah, tapi yang paling saya senang dengan cara belajar dari ibu saya adalah dia akan bacakan materi itu dan dalam bentuk pertanyaan. Iya. Nah, dikasih pilihan jawaban, saya jawab. Nah, tektokan seperti itu dan ternyata itu cara belajar efektif buat saya. Oh. Daripada saya baca, saya mengingat, dibacakan sama ibu saya A, B, C, D, misalkan saya itu multiple choice ya. Iya. Ini atau misalkan isian dulu. Iya. Soalnya apa? Titik-titik, saya jawab. Dan itu cara belajar yang fun bagi saya. Oke. Dan alhamdulillah ternyata itu efektif untuk saya belajar dan itu saya bawa terus sampai ke SMA. Kemudian di pelajaran akuntansi itu pelajaran favorit saya tuh saat itu. Wah, Cuma berat. Pak Damir doang kayaknya ini Ya, benar. akuntansi. Jadi saya menantikan itu. Kenapa? Karena ketika yang lain baru mulai mengenal jurnal, saya kan belajar duluan di rumah. Itu hal-hal yang bukannya saya niatin belajar. Iya. Saya Senang aja, ngelihat, Pak, ya? Iya, saya ngelihat kerjaan orang tua saya itu kan gitu kan. Iya. Nah, jadi mengalir ketika pelajaran akuntansi itu saya nyaman banget. Alhamdulillah saat itu nilainya cukup oke lah. Nah, jadi saya dinotis lah sama guru saya tuh. Nah, kira-kira begitu. Dan itu berlanjut sampai saya selesai SMA ya. Iya. Kemudian saya pilih kampus nih. Mau melanjutkan studi kemana. Iya. Saya tanya sama ayah saya kan, gimana kalau masuk STAN? Nggak usah katanya. Malah Nggak nggak usah didukung masuk ya Pak STAN. ya. Nggak usah kalau masuk STAN katanya. Jadi mungkin ada pertimbangan tertentu dan memang Iya. STAN itu kan seiring dengan waktu berubah ya. Iya. Kalau dulu orang rebutan masuk ke sana karena kan itu Bergengsi, Pak. Bergengsi satu. Iya. Nomor dua juga kan nggak bayar saat itu. Betul. Malah ada uang sakunya. Keluar dapat kerja. Keluar langsung jamin dapat kerja Iya. gitu kan. Jadi kadang orang tua zaman dulu mungkin berpikir dibanding nggak jelas kemana, Iya, yang ya dicari pasti aja. stabilitas sebenarnya, Iya. stabilitas yang dicari. Iya, betul, Nah, Pak. tapi kan itu zaman orang tua saya. Nah, sekarang begitu saya itu bilang, kata ayah saya nggak usah masuk STAN, cari aja. Nah, dan ini menarik. Karena saat itu paradigmanya di tahun mungkin saya kuliah itu 2000-an ya. Iya, 2000-an. Ya, 2000-an. Paradigmanya adalah sekolah negeri Iya. itu lebih bagus paradigmanya saat itu. Paradigmanya. Sekarang Jadi gitu nggak, Pak? saya nggak tahu sekarang ya. Saat itu paradigma kenceng banget. Artinya orang tuh dulu namanya SNMPTN ujian. Ya. Betul. Sekarang saya nggak tahu namanya apa. Sama, Tapi Pak. Sama. intinya SMPT itulah. sekarang. Orang berlomba-lomba ikut itu. Berarti ikut bimbel, Pak ya? Bimbel ikut, bimbel saya ikut, apa ikut lah pokoknya. Pokoknya ikut semuanya lah. Apa yang bisa saya dikasih sama orang tua saya, fasilitasnya ada, saya jalanin. Nah, Ya. Jadi itu bentuk penghargaan kepada orang tua saya yang memang ngasih saya fasilitas itu. Ya, Karena kan memang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. betul. Nah, jadi saat itu paradigmanya universitas negeri itu dianggap ya stereotipnya lebih bagus dari swasta. Ya. Ya, mungkin memang karena perkembangannya saat itu mungkin kita bisa pahami juga ya belum Iya. banyak mungkin swasta yang keren ya, keren Pak, banget. ya. Kalau Iya. sekarang kan itu Sekarang banyak ada ya. Jadi banyak, sebenarnya ada. bagi teman-teman nih, menurut saya negeri swasta itu sama aja menurut saya. Karena kembali lagi lulusannya adalah terkait dengan si individu itu sendiri. Betul. Bukan di mana Iya. dia sekolah. Bisa mengembangkan diri, Pak, ya. Betul, walaupun sedikit banyak memang lingkungan kita akan Mempengaruhi. mempengaruhi kita. Betul, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Ya contohnya kayak kemarin pemenang CPA Des juga malah dari swasta ya Dari Pak swasta, ya. betul. Oh, dari swasta ya? Iya, Swasta. dari Trisakti Dari ya. Trisakti School of Management. Dua-duanya baru UNER tuh gitu. Tuan rumah ya? Mungkin ini juga jadi gambaran juga buat orang tua di luar juga yang Iya. memaksa anak harus negeri. Tapi anak kita dipaksakan negeri semua nih Pak. Iya, memang ya mau gimana lagi ya. saya nggak bilang negeri nggak bagus. Negeri itu banyak yang bagus, tetapi perlu open minded juga bahwa swasta juga sekarang banyak yang bagus. Betul, Iya. betul. Pilihannya itu bukan yang penting negeri dimanapun kamu ambil gitu. Iya. Jadi kalau zaman dulu ada anak Jakarta kuliah sampai ke Malang, ke Surabaya, kemana, Betul, Pak. nggak apa-apa pokoknya katanya. Terbukti, Anak Pak, di negeri di Surabaya dan Malang kalau ngomong sudah tidak berbahasa Jawa tapi lu gue, Pak. ya kan, artinya anak impor semua tuh. Iya, betul. Tapi tadi Bapak cerita bahwa orang tua Bapak kan akuntan. Tuh. Terus orang tua Bapak juga sekarang jadi akuntan publik ya? Iya, Bapak. betul.
Itu jadi akuntan publiknya Bapak itu apakah mengundurkan diri dari BPK atau pensiun atau gimana? Oke, nah tadi saya lanjut ceritanya. Iya. Kan dua-duanya auditor pemerintah PNS. Iya. Berarti dia terikat ikatan dinas kan. Iya. Nah kalau ibu saya nih orangnya, ya saya sekolah dapat beasiswa, lulus dapat ikatan dinas, ya udah saya jalanin sampai pensiun. Oh, Udah. Tapi kalau ayah saya saat itu, kalau nggak salah ya, itu di bidang yang meriksa KP-KP. Oh. Nah, saya itu BPKP tuh. P2PK dong. Dulu saya nggak tahu namanya apa. Saya tahunya ayah saya itu di bidang yang meriksa-periksa KP. Iya. Nah, jadi ayah saya ini kan kenal sama banyak AP. Oh, Ya, iya. muter periksa ini, periksa itu. Yang mungkin gayanya berbeda dengan auditor yang lain. Jadi kalau 25 tahun yang lalu dengar kata auditor tuh serem. Galak gitu kayaknya kan. Kayaknya Jadi gitu nggak sih. ada friendly-friendlynya lah. Iya, Iya, nggak pernah betul, senyum ya. Iya, jadi orang dengar kata audit tuh serem gitu kan. Iya. Nah, apakah image itu yang membuat orang jadi tidak berkenan jadi auditor? Nah, kayak gitu kan. Nah, ketika itu karena ayah saya banyak kenal sama teman-teman AP, KP gitu ya. Akhirnya saya nggak tahu, mungkin dia merasa wah ini menarik nih. Tergoda Pak ya. Iya, ini menarik kayaknya. Alih. Iya. Ada profesi. Kan kalau PNS monoton ya. Betul. Ya. Iya, betul Daily sih. lah ya. Daily lah. Iya. Tapi saya nggak bilang itu nggak bagus. Ada orang yang senang dengan Senang kehidupan itu. Tergantung orang sih Pak. Ada yang Iya. sukanya dinamis. Mungkin ayah saya tipe yang dinamis. Jadi dia Suka tantangan baru. Jadi dia memutuskan keluar dari BPKP. Oh, meninggalkan ke PNS-an Pak ya. Yes, dan bayar denda. Oh. Iya dong. Bayar denda dia. Jadi dia berpikir itu adalah cost-nya yang harus dia keluarkan untuk mengejar dia mau jadi akuntan publik. Keren Pak. Kan saya belajar juga di situ kan. Kenapa sih ini ayah saya udah PNS mau keluar gitu kan? Iya. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat di situ. Iya. Nah, itu juga waktu saya kecil saya ngelihat dia keluar dari BPKP ya. Iya. Saya juga menjadi belajar kan. Kenapa sih waktu itu saya nggak ngerti tuh. Kemudian dia masuklah bergabung dengan salah satu rekannya kantor akuntan publik di Jakarta. Oh. Saat itu jadi senior manager ya. Nah, kemudian nggak berapa lama dia mendirikan kantor akuntan publik sendiri. Oh, jadi sudah jadi AP. Sudah jadi AP. Oh. Dulu nggak ada CPA. Oh iya, Namanya gelarnya Ada BAP. Iya. bersertifikat akuntan publik. Masih di AI berarti ya. Iya, jadi kan dulu IAI seksi Kompartemennya. akuntan publik, Ya, kompartemen akuntan publik gitu Ya. kan. Kemudian baru jadi IAPI itu 2007. misal. Nah, saat itu tuh dia masih BAP. Iya. Nah, jadi gelarnya BAP kan. Kayak kalau BKP bersertifikat konsultan Pajak. pajak. Itu kan Iya. sekarang itu masih Iya, konsisten. betul. Pada satu titik tertentu BAP itu diganti jadi CPA. Iya. Jadi kalau mau ngelihat akuntan yang benar-benar senior, sebenarnya lihat BAP-nya dia dulu. Oh gitu Pak. Karena begitu konversi ke CPA, Iya. ini ada administratif dong. Iya. Siapa yang daftar duluan? Nomornya kecil. Iya, CPA 001 belum tentu yang paling senior sekarang. Oh iya. Nah, kalau dulu kan jelas gitu Iya. kan. Nah, kemudian dia konversi ke CPA begitu Iya. gelar itu berubah. Jadi udah nggak disebut lagi BAP tuh. Iya. Nah, dia mendirikan kantor akuntan publik Jamaluddin Iskak. Iya. Ya. Dan saya ngelihat struggle-nya, ternyata kita berwirausaha dengan ikut kerja tempat yang stabil itu dinamikanya beda banget. Jadi sampai hal-hal yang mungkin kalau kita kerja di tempat orang kita nggak berpikir sewa. Wah, betul. Nah, sebelum sewa nyari tempat yang cocok, Iya. rekrut karyawan, Iya. bikin SPM, kemudian membangun budaya baru. Iya. Nah, kemudian setiap bulan kita tidak berharap tanggal 25 lagi sekarang. Karena saya bukan digaji, saya menggaji. Mikir lagi. Kalau cash flow-nya nggak cukup, itu jadi masalah. Nah, jadi bagaimana saya ngelihat struggle-nya ayah saya untuk mengelola kantor. Jadi dari jatuh bangun, dari mulai dia BPKP, keluar, bayar denda, gabung ke temennya, buka kap sendiri dari bawah. Yang tadi saya bilang tuh masalah-masalah tadi, naik turun lah. Ya tentunya kan nggak di atas terus. Betul. Naik turun dan segala macem. Sampai akhirnya di satu titik tertentu, kalau nggak salah 2009 ya, dia berpartnership tuh sama rekan-rekannya. Saat itu jadilah namanya Kapjas Jamaluddin Arya Sukimto.
Nah, jadi dulu Pak Jamaluddin Iskak sama Pak Sukimto sama Pak Jonardi ya. Iya. Kemudian satu lagi sama Pak Arya Kanaka. Nah, jadi saya kenal Pak Arya Kanaka di situ. Dulu masih muda banget Pak Arya Kanaka, yang ketua Dewan Sertifikasi sekarang, Iya. ya, DPN IAPI. Jadi, Tanda tangannya teman-teman. ada di sebuah sertifikat sekarang. Ya, jadi teman-teman yang dapat sertifikasi PA sebelum 2025 itu tanda tangannya Pak Arya Kanaka tuh, ketua Dewan Sertifikasi IAPI dia. Iya. Itu sempat partneran sama ayah saya. Oh. Ya, jadi waktu saya SMA kalau nggak salah, saya main ke kantor kan. Wah, saya anak baru gitu kan. Ya, dikenalin sama partner ayah saya kan, kenal sama Pak Arya segala macem. Jadi Pak Arya udah kenal saya dari saya kecil, dari saya SMA lah. Nah gitu. Kemudian selang berapa tahun Pak Arya keluar, kita ganti nama jadi tetap Kapjas karena kita pertahankan brandnya, Iya. tapi jadi Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Ya, jadi Pak John Ardi yang kita ambil, Ardi Sukimto dan rekan. Jadi biar singkatannya nggak berubah ya. Oh, iya. Jadi orang kalau Kapjas apa? Oh ini tetap Jas kan. Kira-kira begitu. Berarti Bapak bergabung di KAP itu sejak SMA ya berarti ya? Nah, sejak SMA kalau dibilang magang, saya nggak kerja apa-apa. Tapi dibilang nggak kerja, kadang-kadang disuruh kasih kerjaan apa. Jadi saya mulai melihat aktual auditor kerja kayak gimana. Oke. Ya, jadi Pantes apal SA sudah Bu ya? Iya, di luar kepala. Nah, ngomong-ngomong karena bekerja sama orang tua sendiri ya Pak ya. Nah, perbedaan, pernah nggak sih Pak ada perbedaan pandangan atau debat lah ya Pak? Iya. Tipis-tipis Oke. Terus gitu. apakah berakhir di mana tidak bicara kah? Seperti apa tuh Pak? Atau sungkem malahan minta maaf? ya, ini menarik karena saya ngelihat KAP itu sebenarnya bisnis keluarga. Rata-rata ya. Iya. Karena dia bukan PT, bukan Betul. CV. Iya. Dia persekutuan perdata. Iya. Perorangan pun boleh. Betul. Nah, sebelum saya cerita sampai ke situ, jadi tadi saya lanjutin lagi. Kuliah SMA saya udah mulai main ke kantor. Ya, kantor bapak sendiri katanya. Iya. Jadi datang mau duduk di mana aja nggak ada yang negor tuh, Pak. Iya. Betul, Ya, betul. tapi dalam hati orang mungkin ngeliat ini siapa bocah katanya gitu kan. Ya, jadi kita kan bisa merasakan gitu Iya. ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita coba kenalan. Kemudian masuk ke universitas. Iya. Saat itu saya SNMPTN. Iya. Ya, jadi saya ikut itu. Kenapa nggak coba gitu kan? Iya. Saya milih kan waktu itu boleh pilih 3 jurusan. Oh iya. Saya cuma IPC, pilih Pak, ya? 2. 1 akuntansi, 2 manajemen. Oh. Ya, karena saya pikir akuntansi manajemen waktu itu kan sepaket ya. UI semua. Dua-duanya UI saya pilih. Wes, luar Itu saya UI. biasa. Kemudian saya SNMPTN gitu ya, saya ikutin, saya tunggu hasilnya. Ya qadarullah, saya keterima di UI. Iya. Tapi jurusan manajemen. Nah, dulu orang tua zaman dulu ya berpikir kalau kamu keterima di UI, jurusan apa aja kamu ambil. Betul. Bahasa Jerman aja kamu ambil gitu kan. UI. UI Iya. pokoknya Yellow jacket. gitu kan. Saat itu gitu kan. Iya. Karena memang itu tadi paradigma bahwa universitas yang pakai nama negara gitu kan. Kayak kalau Garuda Indonesia flag carrier misalkan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Terus saya lihat manajemen, saya sempat diskusi juga. Pak, aku keterima di UI, tapi manajemen. Ya. Dan aku nggak dipaksa masuk manajemen, aku suruh pilih sendiri. Iya. Saat itu aku juga ngambil tes di universitas swasta Iya. yang menurut aku cukup oke ya saat itu Iya. ya. Saya di BINUS, Bina Nusantara University. Mantap juga ternyata. Saya masuk tes, keterima juga. Iya. Jadi di BINUS itu saat saya masuk ya, dia ada kayak program misalkan kalau hasil tes masuknya sekian sampai sekian, potongan sekian Oh, gitu, iya. kayak gitu kan. Iya. Jadi Sampai semakin sekarang kayaknya tinggi, gitu sih, Pak. semakin tinggi grade kita, Iya. dapat potongan makin banyak. Makin Alhamdulillah banyak. saya waktu itu masuk dengan potongan yang paling tinggi lah program yang ada. Jadi nilainya cukup oke lah. Nah kemudian akuntansi kan, Iya. terus saya bilang kayak saya, enggak aku maunya akuntansi. UI-nya nggak saya terusin. Saya masuk ke BINUS. Keren. Berarti binusian ya Pak? BINUSian. Wah, sama ini. Saya BINUSian 2012 kalau saya. Binusian. Nggak, berarti. Mbak, Kalau BINUSian berapa? Anak saya yang di Oke, Binus. mantap. Parent binusian nih. Mantap. Tapi memang punya trah ini ya.
terang membelat yang bagus ya. Iya, Keluar betul, dari betul. BPKP nggak usah di BPKP keluar. Betul, Iya. betul, UI betul. pun nggak usah dipilih. Nggak usah gitu. dipilih Oh, ya. Keren. Keren. Bukan karena UI-nya nggak bagus, Iya. karena jurusannya bukan Jurusannya. akuntansi. Iya. Fokus saya adalah saya maunya belajar akuntansi bukan manajemen. Saya ambil lah tuh ke BINUS. Oke, ya Pak. Nah, apa tadi Pak tantangannya kerja bareng sama orang tua tuh? Oke. Perbedaan di kantor apa sering debat Nah. atau bagaimana? Setelah kuliah, bahkan sebelum lulus, mungkin semester 7 gitu ya, saya udah mulai magang di kantor. Waktu itu masih Jamaluddin Arya Sukimto. Nah, saya magang di kantor mungkin sekitar 1 tahun sampai saya lulus, intinya gitu. Pak, sorry tak potong, temannya pasti iri ya. Gila sudah kerja di KP gitu. Kalau saya Magang. gitu. Oh iya iya. Hebat ya. Kita aja masih bingung kerja di mana. Biasanya gitu, Pak. Saya sih nggak ngomong-ngomong. Nanti nggak enak tuh kantor bapakmu katanya. Jadi saya magang. Nah magangnya lucu. Datangnya suka-suka saya. Jadi kalau saya mau datang saya datang gitu kan ya. Dan diterima-terima aja tuh ternyata. Ya oke. 1 tahun lah kira-kira saya bolak-balik begitu. Saya belajar juga dari teman-teman memang auditor yang udah lebih senior di situ kan. Luluslah saya, dapat ijazah sarjana. Nah, apa kata ayah saya? Kamu nggak usah kerja di sini katanya. Saya nggak boleh kerja di Kapjas. Oh. Nggak usah katanya. Nggak boleh kerja di KP-nya orang tua, Pak. Nggak ya? boleh, katanya. Mau di Kap Lorja gitu ya. Ya, kamu daftar aja ke BDO katanya saat itu. Iya. Ya, jadi kan memang karena sesama akuntan publik, dunia akuntan publik tuh Betul. sempit gitu loh. Betul. Kalau kamu teman-teman jadi akuntan publik, lama-lama kenal deh sama sesama akuntan publik gitu. Betul. Lama-lama Se-Indonesia kenal kenal sendiri, semua. se-Indonesia lama-lama kenal. Iya. Cuman butuh waktu aja gitu. Iya. Kemudian saya dititipkan istilahnya kalau kata saya ke BDO internasional. Iya. Dulu namanya Kaptanubrata Sutanto Fahmi dan rekan. Kalau sekarang udah ganti itu, tambah Kaptanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan setahu Iya. saya. Ya kan? Kemudian masuk ke sana, saya diinterview langsung sama managing partnernya. Saat itu Pak Wawat Sutanto itu managing partnernya. Saya diinterview langsung. Jadi lucunya saya diterima di BDO saat itu saat tidak ada rekrutmen. Jadi kalau teman-teman saya itu angkatannya misalkan yang bulan Maret Iya. atau bulan Juni, saya tiba-tiba November sendiri gitu kan. Iya. Jadi peak season juga belum mulai lagi. Iya. Yang kemarin udah lewat, Udah lewat. gitu kan. Kemudian begitu saya interview ke atas, biasanya setahu saya di BDO tuh interviewnya sama user, manajer lah yang interview kan. Betul. Nah, saya nunggu di situ kan. Ada beberapa orang 1 atau 2 gitu. Interview manajer tuh. Begitu saya tunggu, saya pikir kan saya antrian kesekian. Ternyata nggak dipanggil-panggil. Nah, begitu saya dipanggil, saya masuk ke ruangan. Yang interview managing partnernya. Kaget saya. Langsung Pak Wawat Sutanto waktu itu. Yang lain kan bingung kan. Iya. Kok junior auditor yang interview managing partner gitu kan. Ya. Kemudian saya interviewnya sederhana saat itu. Dia cuma bilang, "Dah apa yang mau nanya?" kata gitu. Terus saya bilang, "Saya mau nanya gimana sih kerja jadi auditor gitu kan." Apa kata Pak Wawat saat itu? "Ah gampang lah itulah," katanya. "Udah kamu ikutin aja seniornya, manajernya gimana ikutin," katanya. Nah setelah itu saya diterima tuh di video, saya kerja. Iya. Mulai jadi junior. Dan di situ saya baru berasa ternyata betapa bodohnya saya, apa yang saya pelajari di kampus dengan aktual kerja gitu ya. Iya. Ternyata gapnya jauh banget. Nggak ada sama sekali mungkin malahan ya, Pak ya. Ada sih, Oh, cuman mungkin akuntansi dasar malahan. iya, cuman Dasarnya dasar. Iya. Dasarnya dasar, Cuman jurnal gitu teknik paling ya. bagaimana kita misalkan test of detail gitu, itu kan Iya. nggak diajarin. Betul. Ya, Betul. jadi test of control itu nggak diajarin loh. Iya, Jadi betul. begitu kita masuk ke cup yang cukup besar, template-nya semuanya kan nggak ada pakai bahasa Indonesia. Betul. Ya kan? Mungkin bagi beberapa rekan-rekan yang bahasa asingnya kurang gitu ya, iya. itu akan jadi masalah. Iya. Bukan kerjanya, mahamin template itu jadi masalah. Nah, saya tahu ada yang begitu. Kemudian saya coba struggle dengan itu, saya pahami apa yang ada. Jadi pertama saya nggak belajar kerja dulu, saya memahami dulu
etos kerjanya gimana, sama template-template yang ada tuh. Ya, jadi saat itu kan junior tuh. Iya. Nah, kemudian begitu saya mulai kerja, bingung tuh. Waktu itu tugas saya pertama kali sama senior katanya, "Ya udah Mir, nih kamu vouching," katanya. Vouching kan sederhana ya. Iya. Catatannya mana, dokumennya mana, cocokin. Iya. Saya bingung. Oh, saya celingak, ngapain ya gitu kan? Kalau anak sekarang Bapak udah TikTokan tuh. Jadi saya berasa tuh di sini, wah nggak bisa kayak gini gitu kan. Iya. Nah kemudian karena saya dikirim ke kap lain, nah, saya nggak merasa bahwa itu adalah dibuang atau nggak merasa sebagai itu beban. Nah, saya bilang sama diri saya sendiri bahwa ini saya lagi sekolah lagi. Karena target saya satu saat saya masuk ke BDO saat itu. Saya ingin belajar sebanyak-banyaknya gimana caranya saya meningkatkan kemampuan diri dan mengetahui gimana sih cara atau rahasia orang-orang auditor yang kerja di kap yang big firm gitu kan. Iya. Sampai orang tuh kalau dengar namanya, wah ini kap bagus gitu kan. Keren. Artis keren gitu Iya. kan. Jadi saya sekitar hampir 5 tahun saya di BDO. Sampai posisi yang cukup senior gitu ya. Sampai lupa pulang Pak ke HP-nya ya. Oh udah pernah itu. Jadi saat itu kan kita belajar gimana mekanisme dan lain-lain. Iya. Target saya adalah saya ingin belajar sebanyak-banyaknya bagaimana apa yang saya pelajari nanti bisa mengembangkan kantor saya sendiri. Itu sudah ikut ujian CPA juga Pak sebelumnya? Waktu awal-awal jadi junior belum. Oh belum. Jadi saat itu kan saya lulus umur 22, standar lah. Ya. Lulus umur 22. Setelah itu saya kerja di BDO, tapi saya lanjut ke PPAK, Pendidikan Profesi Akuntan. Oke. Waktu itu 2 tahun. Ya. Jadi saya sambil kerja, saya sambil kuliah lagi. PPAK. Ya, PPAK 2 tahun. Nah, di 2 tahun itu saya ya belum ngambil ujian CPA itu. Jadi kerja sambil kuliah, sambil belajar gimana caranya. Jadi kalau orang-orang teman-teman saya lihat yang sesama junior gitu ya. Mereka berpikir kerja terus lihat template banyak. Males lah, banyak banget template-nya. Kalau saya enggak, saya seneng. Karena saya pelajarin template ini buat apa, kenapa harus ngerjain ini gitu. Jadi saya catat semua, saya take notes. Kalau untuk perencanaan misalkan kita pakai form ini, kenapa sih begini? Kemudian kalau pelaksanaan ada formnya lagi, lebih banyak lagi, kenapa sih begini gitu. Jadi saya ingin tahu kalau untuk mengerjakan hal ini dokumentasinya seperti apa. Jadi saya take notes di situ. Jadi saya bilang saya sekolah lagi 4-5 tahun di BDO tuh. Dan saya bersyukur dikasih kesempatan itu ya. Tentunya sama ayah saya yang merekomendasikan dan para partner di BDO juga. Saya sampai sekarang sangat bersyukur. Jadi saat itu masuk ke BDO saya under Pak Godang Parulian Panjaitan. Wah, berat juga. Pak Godang itu ya 4 tahun terakhir dia sebagai Ketua Dewan Review Mutu IAPI. Workshop pasti ketemu Iya, Pak Godang gurunya. ya, Pak ya. Mentornya di skeptisme. Halo, Pak betul. Godang. Pak Godang. Jadi saya belajar di situ under Pak Godang tuh full 4-5 tahun dan juga interaksi dengan kawan-kawan partner-partner yang lain gitu ya. Saya secara pribadi berterima kasih pernah dikasih kesempatan di situ karena ilmu yang saya dapat dari situ itu kepake untuk saya ngembangin kantor saya sekarang ini. Dan berantem sama bapaknya. Bapaknya. Gara-gara itu. Enggak sih. Ada video style soalnya ya. Ya, nggak sampai Justru sih. bapak sama video style mungkin beda. Ya, stylenya beda banget. Jadi memang kita harus pahami bahwa skala kantor yang berbeda pasti etos kerja, budaya kerjanya berbeda. Oke. Ya, tetapi target kita satu untuk memberikan pelayanan yang baik sebagai profesi akuntan publik. Standar kita kan sama sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan masalah kap besar kap kecil, bisa kok. Nah, cuman memang ada variabel-variabel yang mempengaruhi kenapa nggak bisa gitu kan. Oh iya. Nah, jadi setelah hampir 5 tahun, akhirnya setelah lulus PPAK, saya kan udah kerja 2 tahun lebih ya. Iya. Kalau dulu tuh aturannya, kalau mau ikut ambil ujian CPA, itu harus punya pengalaman kalau nggak salah 1000 jam terbang. 1000 jam terbang di mana 500 jamnya sebagai ketua tim. Oh. Itu yang saya pakai 2
tahun lebih di BDO. Kemudian satu titik tertentu saya memutuskan untuk ambil ujian CPA. Waktu itu ujian cuma 4 Mbak Panosi, cuma 4. Yang komputer apa yang masih hitam-hitam? Komputer, Oh, sudah komputer. udah komputer. Waktu itu ujiannya 4. 4. Kalau sekarang kan 10 plus 1 plus kompre Plus kompre. plus apa gitu ya. Iya. Waktu itu ujiannya 4. Iya. Tetapi memang ada plus minus ya. 4 ujian ini pertama harus diambil pada waktu-waktu tertentu. Jadi ujian CPA itu nggak bisa saya mau daftar ke tes center besok ujian, nggak bisa. Iya. 1 tahun tuh kalau nggak salah 4 kali. Jadi kita punya kesempatan 2 tahun. Kalau kamu sudah ngambil ujian yang pertama, maka kamu harus menyelesaikan 4-4-nya dalam 2 tahun. Iya. Bagaimana kalau saya dalam 2 tahun baru selesai 3, yang 3 gugur? Ngulang lagi. Saat itu saya tahu kayaknya banyak rekan-rekan, kawan-kawan mungkin ayah saya gitu ya. Itu akhirnya yang udah di ujung gitu ya, udahlah males lah. Nggak ada checkpointnya soalnya, Gitu. nggak ada checkpoint. Iya. Setelah kita gagal sudah gitu. Sudah, ngulang lagi. Ulang lagi. Resiko itu. Dan kemudian saat itu saya berniat coba saya ambil usaha, insya Allah semoga kalau ini jalan saya ya bisa gitu ya. Saya ambil kan ada orang yang ngambilnya itu nyicil. 1 dulu, aduh banyak banget belajarnya. 2 gitu. Saya bilang enggak, biar serius ambil 4 langsung. Biar sekalian ya. Saya Pak, ambil 4 langsung. Saya ujian berdua sama adik saya tuh. Wah. Ya, saya belum cerita, adik saya jedanya cuma 15 bulan sama saya umurnya. Iya. Dan dia dari kecil sekolahnya dibarengin sama saya. Jadi umurnya lebih kecil dari saya setahun, harusnya kan adik kelas. Iya. Ayah saya nggak mau pusing, TK-nya bareng, SD-nya bareng, SMP-nya bareng, SMA-nya bareng, kuliahnya bareng sampai di BINUS. Sekelas terus berarti. Sekelas, Padahal adik kakak. adik kakak, Berasa anak kembar dong, Pak. berasa anak kembar. Ujian CPA-nya bareng Oh. saat itu. Lulusnya bareng, Pak. Lulusnya bareng Masya alhamdulillah. Allah. Adiknya gabung juga. Gabung juga. Wah, itu jalurnya dia beda. Saya nggak tahu pemikiran ayah saya nih. Waktu saya lulus ujian, saya kan dikirim ke BDO kantor lain. Iya. Adik saya ditaruh di kantor. Padahal tapi sama-sama beda juga adiknya, Pak. Enggak. Oh. Dia nggak pernah ke tempat lain. Dia langsung taruh di kantor. Langsung di Oh. Kapjas. Nah, dia lebih banyak belajar di awal manajerial kantor. Oke. Saya technical. Nah, saya pikir itu strategi yang oke juga ya. Saya baru sadar setelah sekian tahun. Ini bisa Iya. jadi contoh Jadi ini, contoh. Pak. Adik kakak dua-duanya berhasil terdoktrin sebagai akuntan. Iya. Ketika jadi, yang satu kirim ke tempat lain studi banding, technical. Adik saya taruh di kantor suruh belajar manajerial. Oke, Mas Akbar mungkin bisa dicontoh ini nanti, karena Pak Sugeng sudah mengkader 2 anaknya ini ya Pak ya, dan satunya sudah jadi AP, satunya hampir jadi OTW, AP Pak, nih. OTW. OTW ini Iya. bisa dicontoh ini tekniknya. Jadi akuntan tuh mau era dulu apapun sekarang tuh berarti ya perjuangannya sama ya Pak ya, Betul. sama-sama berat lah, sama-sama tidak semudah itu. Berarti gitu. ada tiga saudara ini, Pak. Pertanyaan saya, ramenya gimana? Ada konfliknya nggak begitu, Pak? Oke, konflik ya. Mungkin ini masalah sudut pandang. Kalau saya misalkan saat itu sempat berpikir, kenapa adik saya boleh langsung ke kantor, saya enggak? Oh. Iya. Adik saya Ada rasa berpikir, iri lah ya Pak ya. adik saya berpikir sebaliknya. Kenapa saya harus di kantor, kakak saya enggak? Nah, kan gitu, unik nih. Iya. Ya kan? Nah, kemudian yang bikin diskusi lebih hangat ketika saya lulus ujian CPA. Nah, saat itu saya posisi udah senior lah, ketua tim lah. Iya. Mau keluar ditahan. Oh, sama BDO. Iya, ya sama partner saya lah, sama Pak Godang, Iya, sama iya. saat itu sama manajer saya ditahan. Karena ya bukan gimana-gimana, memang ada pekerjaan harus diselesaikan. Iya. Nah, harus fair dong, saya dikasih kesempatan di sana, saya Iya. bilang saya ngasih notice. Biasanya kan 1 month, Iya. saya kasih 3 months. 3 bulan. Padahal waktu untuk posisi saya saat itu harusnya nggak perlu 3 bulan. Tapi saya komitmen bahwa saya selesaikan apa yang sudah dipercayakan kepada saya dulu. Nah, begitu selesai, saya izin ke Pak Godang, Pak, saya udah lulus ujian CPA, Pak. Nah, kemudian saya ngajuin resign kan. Nah, dan saya senangnya dengan Pak Godang, dengan partner-partner senior saya di BDO itu, mereka itu positif ya.
Artinya ketika dia tahu saya lulus ujian CPA, saat itu saya lulus umur 27. Oh, Wah, Jadi beda. lebih muda. rasanya sih termasuk salah satu AP yang paling muda paling lulus muda ya. ya, Pak ya. Karena statistiknya sampai saat ini ya yang saya tahu, akuntan publik berpraktik yang umurnya di bawah 30 tahun itu cuma 1%. Nah, Jadi nggak salah ya kalau kita bilang apa muda panutan ya. Betul, Jadi, Pak, betul. alhamdulillah saat itu yang saya ambil ujian 4, sekali tarikan alhamdulillah semuanya lulus. Waduh, berat Saat ini, itu. Bu. Keren, Berat, keren. Adik saya keren. pun sama, alhamdulillah semua lulus. Jadi ketika saya dapat izin praktek umur 27, adik saya dapat umur 26. hanya kalah Keren ini. hanya kalah dengan adiknya toh ini. Saya ya karena adik, jadi masih lebih muda. Iya. ya kan? Dan kita Tapi ngambil- keren loh ya. Ya, jadi saya bisa katakan termasuk salah satu AP yang termuda di Indonesia yang jadi akuntan publik berpraktik, ya kan. Kemudian setelah saya resign gitu ya, Pak Godang bilang, wah saya senang nih kamu udah jadi akuntan publik, jadi kita setara nih. Wah itu berkesan banget bagi saya. Saya bener-bener baru gitu. Kalau kita bilang juga mungkin banyak manajer-manajer senior saya di BDO mungkin udah 10-15 tahun gitu Belum jadi AP. gitu kan. Iya, masih Ini kan- berjuang. Ini kan masalah priority ya. Mungkin Iya. bukannya karena mereka nggak lulus, mungkin karena mereka saya nggak mau ngapain gitu Iya, kan. betul, Tapi Pak. karena memang niatannya untuk membangun kantor, studi banding, artinya saya berpikir bahwa saya harus bisa survive gitu loh. Iya. Nah, begitu ujian lulus, saya ngomong sama partner saya didukung, emang mau kemana? Saya bilang, iya mau coba buka warung sendiri, saya bilang gitu. Jadi mau gabung lah ke kantor ayah saya kan di Kapjas. Iya. Dan saat itu berjalan dengan baik, kemudian saya keluar dari BDO, bergabunglah saya ke Kapjas. Iya. Nah, baru mulai ada hal-hal perbedaan budaya nih. Jadi gimana sih kalau misalkan orang biasa kuliah di Surabaya, orangnya kayak gimana budayanya? Tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang kuliahnya di Medan atau Iya. di Bandung misalkan, kan budayanya beda tuh. Iya. Nah, saya datang dengan mindset bahwa audit itu harus tek 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 tek. Jadi saya waktu itu prosedural. Karena 5 tahun diajarinnya begitu. Betul. Kalau kamu mau konfirmasi harus begini, recent report harus ada begini, harus ada namanya checklist final, ditandatanganin dulu sama manajer, baru naik ke partner, baru boleh cetak laporan kan terstruktur lah. Iya. Ketika saya masuk ke kantor kan mau nyetak laporan ya cetak aja, admin juga bisa nyetak, siapa aja yang ada di situ kan. Ini kan masalah SDM, kita nggak bisa pungkiri. Kayaknya semua KP SME gitu ya jadinya ya. Ya, skalanya kan Dulu, beda. Pak, dulu. Sekarang enggak ada. Aman. Aman sekarang. Enggak, itu dulu. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah ternyata perbedaan budaya. Iya. Kita mau coba membawa kebiasaan baru di tempat yang mungkin sudah beberapa tahun kebiasaannya seperti kebiasaan lama, kita kebiasaan baru. Ya kan, biasanya mungkin planning itu formatnya cuma 4-5 file aja digabung-gabung. Tiba-tiba saya datang bawa planning itu begini, kita coba susun sesuai kebutuhan kita dengan belajar apa yang saya pelajari di BDO. Oh jadi ternyata 16 file katanya. Waduh, pusing. Adik saya tuh sempat kesel juga. Aduh ribet banget sih gini gitu. Jadi memang membawa kebiasaan itu nggak gampang. Iya, merubah. Tetapi kan sebenarnya kenapa sebelumnya forum cuma 4 atau 5? Bukan karena kita nggak mau, kita nggak tahu saat itu, gitu kan? Jadi studi banding itu ada manfaatnya kalau yang studi bandingnya bener-bener niat studi, gitu kan? Ya, jadi Kayaknya kan programnya Pak Damir besok itu ya. Studi banding Studi banding, cup Kak. SME ke cup yang besar. Harusnya gini kalau final ya. Nah, Gitu. itu saya kepikiran gitu Pak Nosi. Artinya gini, kan mungkin di teman-teman AP masih ada yang berpikir dikotomi cup kecil, cup UMKM, cup besar. Betul. Ya kan? Iya. Seolah-olah cup besar itu dianggap sebagai ini ya dianggap Stereotip juga, nggak Pak, begitu. ya? Stereotip. Iya. Oh, cup yang besar monopoli pasar misalkan gitu kan. Betul. Kemudian apalah gitu. Sebenarnya jangan dilihat seperti itu. Saya kan pernah di cup yang cukup besar, saya pernah di cup
kecil saat itu, Kapjas kecil, sekarang mungkin naik kelas ke menengah gitu. Jadi saya merasakan dinamika gimana di cup kecil, cup menengah, cup besar, balik cup menengah gitu kan. Memang kita kalau dikasih makan, sanggupnya makan 2 piring, kita dikasih 10 piring kita nggak bisa ngabisin kok. Betul. Walaupun isinya saya suka. Jadi kalau misalkan saya diminta ngaudit satu PT yang besar banget multinasional, staff saya 10 orang, ya saya tahu diri lah. Walaupun misalkan ya, oh ada yang marketingin, oh nanti ada yang ngenalin, ordal apalah gitu kan. Iya. Saya juga tahu diri, staff saya 10 orang atau 15 orang, Iya. ya kan. Gak mungkin saya bisa ngaudit ini. Kan gak mungkin juga saya terima kan. Iya. Kemudian cup-cup yang big itu juga, kalau misalkan klien-klien yang skalanya kecil gitu ya, mereka kan juga punya SPM. Mereka punya internal policy, klien apa yang akan diterima, apa yang enggak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pangsa pasar ada masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Dan kita yang cup menengah kecil tetap perlu belajar ke yang gede. Karena saya merasakan manfaat itu. Kita perlu naik kelas soalnya, Pak. Iya, kalau mau naik kelas belajar sama yang udah di atas dulu dong. Iya, betul. Kalau enggak kita nggak akan tahu seperti apa di atas gitu loh. Jadi jangan malu sebenarnya untuk belajar di cup yang lebih besar gitu kan. Tapi niatnya bener-bener pelajari gitu loh. Jadi jangan kerja sekedar untuk ya gajinya sini lebih tinggi, lebih oke. Saya ke sini deh. Besok ada lagi nawarin gaji lebih tinggi. Saya pindah ke lagi sini ya, deh Pak, gitu ya. kan. Ya itu kan priority. Nah, Berarti anggapan kayak bukan anggapan lah ya Pak untuk pelajaran teman-teman sekarang yang banyak disuspend dan Suspend, ya. macam-macam lah Iya. itu bisa dibilang kasarnya lah ya Pak. Mereka masih tamak atau gimana Pak ya? nggak bisa gitu juga. Gak bisa gitu juga ya Pak ya. Nah, saya mau coba kasih lihat dari sisi yang lain. Heeh. Ini kan ada aturan formil, Betul. regulasi, ya kan. Ada lagi substansi pekerjaan. Nah, jadi kan teman-teman kita mungkin yang disuspend atau dicabut izinnya, itu kan selalu dianggap bahwa mereka melakukan pekerjaan substandar. Artinya kalau standarnya di sini, dia mengerjakannya nggak sampai itu, gapnya terlalu tinggi, sehingga oleh regulator dianggap sebagai pelanggaran. Kayak gitu kan. Cuma kan teman-teman ini nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di situ, bagaimana prosesnya gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa langsung menjudge ketika ada satu surat keluar, biasanya tuh nyebarnya cepet tuh. Nah, Si A itu Pak. disuspend. Kemudian yang saya bikin sedih adalah bahkan mungkin orang yang nggak kenal sama si APA Betul. menjudge, oh dia begini loh, kamu kan nggak kenal, betul. kamu kan nggak tahu LHP yang menyebabkan dia di suspend itu apa, Betul. ya kan? Kemudian derajatnya seperti apa? Karena kalau kita ngelihat surat suspend sanksi misalkan setahun 2 tahun, itu kan nggak detail, nggak seperti LHP, cuman dibilang pelanggaran SA 500 misalkan, bukti audit atau terkait dengan identifikasi pihak berelasi, suspend pelanggaran berat menyebabkan pemberi jasa tidak profesional sekian gitu loh. Iya. Nggak bisa kita jump to conclusion. Nah di sini saya melihat seharusnya ada kehadiran asosiasi profesi di situ. Saya tunggu Bapak Saya jadi tunggu Pak. saya tunggu Pak. Jadi Sebenarnya itu juga Pak. Keresahan kami. Kita yang temukan ya Pak ya selama Iya. kita di PPAB. Kenapa sih sampai saya bikin PPAB itu ya karena memang kita melihat teman-teman di bawah itu tidak ada yang menolong Pak gitu. Bahkan untuk tempat bernaung pun ya Pak ya, Iya. itu pun tidak ada gitu. Bukan mereka tidak mau berbenah, tapi berbenah. memang tidak tahu sebenarnya Iya. gitu. Nah itu mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Nanti apa yang akan Pak Damir berikan untuk teman-teman ya Pak ya? Apa yang bisa Pak Damir berikan pertolongan buat kami ini Betul, Pak? Yang gitu. butuh napas Pak. Seperti itu sih Pak sebenarnya. oke. Yang jadi keresahan lah ya Iya. Pak ya. Jadi kita lurusin konteksnya dulu gitu ya. Iya. Itu mungkin pertanyaannya kalau ditanyakan kepada seorang Rizky Damir Mustika individu, ya mungkin saya nggak bisa janjiin apa-apa gitu kan. Cuman konteksnya sekarang kan di YAPI ya kemarin baru saja
Pemira nih, pemilihan Betul. raya itu 4 tahun sekali, dan memang tahun ini itu ada pergantian kepengurusan baik di Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pengawas gitu ya, ketua umumnya juga ganti lah semua. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti proses pemira, dan saya sangat bersyukur ternyata bisa dipercaya oleh rekan-rekan APS Indonesia, terutama banyak kawan-kawan di Jatim yang japri saya, katanya saya dukung Pak waktu kemarin saya mencalonkan diri sebagai Dewan Pengurus Nasional ya, dan alhamdulillah hasilnya ternyata saya terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Pengurus Nasional IAPI saat ini ya, untuk periode 2025-2029. Nah, dalam kepengurusan ini Dewan Pengurus Nasional itu tidak didominasi oleh masing-masing anggota dewannya atau ketua. Jadi prosesnya adalah kolektif kolegial, sehingga segala putusan itu akan didiskusikan di antara DPN kita sebutnya. semua, ya. Nah, tetapi tentunya karena saya juga berasal dari kap dulu kecil, menengah, saya tahu dinamikanya seperti apa, dan saya juga merasakan kesulitannya bagaimana mengembangkan kap dari kecil gitu ya. Iya. Nah, tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin menyuarakan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPN saat ini ya, periode 2025-2029 nanti adalah kebijakan yang bijak. Kebijakannya yang bijak. Nah, bagaimana mendefinisikan kebijakan yang bijak? Kita tidak bisa berharap bahwa kebijakan yang dibuat oleh siapapun ya akan diterima 100% oleh seluruh pihak. Nggak mungkin. Iya, Dan betul, Pak. kita juga, saya berpikir kita nggak bisa memuaskan semua pihak, absolut tuh nggak bisa. Betul, Pak. Tetapi kalau kebijakan yang dibuat mendatangkan kebaikan lebih banyak dari keburukannya, Iya. at least 50% plus 1, Iya. nah, itu udah bijak. Nah, Iya. gitu. Jadi itu sih saya berpikirnya nanti. Nah, mekanisme bagaimana kan itu nanti akan mengalir lah. Jadi saat ini saya belum DPN karena saya belum dilantik. Beberapa hari lagi lah ya Pak. Insya Allah kalau semua berjalan dengan baik. Beberapa hari lagi. Sebenarnya itu sih Pak. Mungkin Pak Nosi ada mau tambahkan yang lain. Sebenarnya kalau teman-teman yang keresahan di bawah tuh terutama adalah kertas kerja ya Pak ya. Kita Iya. sering kasih pelatihan, itu mereka yang keluhkan adalah yang mereka dapat di IAPI ini Mbak Yeyen hanyalah teori ya. Iya. Praktekabelnya kita nggak dapat nih gitu. Oke, ini Seperti PPL itu. nih, Betul, istilahnya ya. betul. Makanya kita tuh sering bikin kertas kerja, PPL kertas kerja kayak gitu. Kadang mungkin materinya bagus Pak ya. Betul. Tapi ya mohon maaf, pematerinya. Oke. Bahasa saya nggak asik. Deliverynya ya, Iya. Betul, deliverynya ya. eksekusinya tuh nggak nyampe gitu loh Pak, Iya. gitu di teman-teman mungkin yang ya dibilang kalangan menengah ke bawah lah Iya. ya Pak, kayak gitu. Baik. Itu sih sih Pak. pentingnya Pak. Padahal hal sepele Pak ya. Seperti Bapak kalau PPL kan mengajarkan kepada yang peserta PPL tentang penentuan materialitas, penentuan sampling, interval sampling. Nah, bagi kami itu penting sih. Dan juga kalau perlu Pak ya udah sekedar usulan. Memang kan di Bapak tadi menyebutkan LHP. Lah, kenapa nggak sekali-sekali nggak dibikin yang dipermasalahkan tuh apa sih sebenarnya? LHP itu yang mana? Misal tadi Bapak sebutkan pihak berelasi. Lah kenapa nggak dijelaskan? Yang bagus, yang sesuai SA tuh ya pihak berelasi itu kita mesti ngapain sih? Nah, Ya. Itu sih. sehingga kriterianya bisa jadi kalau diperiksa P2PK lolos. Ya, ya. Nggak lolos sih, setidaknya mengurangi sanksi lah Mengurangi gitu loh, sanksi. Pak. Sudah kita sedikit hampir punah, mau dipunahkan lagi nih. Nah, apakah itu nanti jadi konsen Pak Damir juga untuk Oke. membahas itu ke depannya, apakah mau bikin PPL lebih menyenangkan atau Iya. bagaimana kan seperti itu. Saya sih Pak. lebih cenderung menyenangkan sih Pak. Oke. Ini saya coba jawab dari sudut pandang saya nih. Iya. Ini adalah keluhan yang mungkin kalau saya ngobrol sama teman-teman yang paling banyak saya dengar terkait PPL. Karena kan kita sebagai akuntan publik, pemegang sertifikat CPA dan pemegang sertifikasi lainnya itu punya kewajiban untuk memelihara gelar kita itu kan, sertifikasi kita. Yaitu dengan apa? Dengan PPL.
adalah nanti istilah PPL wajib, PPL apa, Struktur, PPL terstruktur. apa, terstruktur tidak terstruktur. Betul. Kemudian sehingga PPL itu menjadi kebutuhan yang suka nggak suka saya harus ikutin. Betul, Pak. Nah, ketika kita mewajibkan hal tersebut, tetapi ternyata pihak yang penyedianya nih Iya. tidak bisa menawarkan PPL yang menarik. Betul. Pertanyaannya PPL-nya laku nggak? Jawabannya laku. Laku. Karena mereka harus Terpaksa, Pak. Tetapi kan ketika mereka ikut PPL itu sebatas memenuhi kewajiban SKP. SKP. Betul, betul itu, Satu Pak. kali full day 8 SKP minimal 40 kali 5 Iya. kali 1.600 AP gitu. Jadi jawabannya kan pasti laku. Iya. Tetapi apakah etis gitu loh? Kita memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu di mana itu merupakan kewajiban kita misalkan dari sisi asosiasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan dari yang menerima PPL tersebut. Jadi memang ini saya kasih bocoran sedikit bahwa di DPN 2025-2029 akan menjadi perhatian serius. Dan ketua umum terpilih sekarang mungkin Mbak Yen juga Iya. tahu ya, udah pernah diundang juga ke podcast Iya, ini. betul. Iya. Pak Tarko Sunario pada saat meeting informal lah kita dengan kawan-kawan DPN terpilih, dia bilang pertama kali sebelum dia bahas yang lain, PPL harus dibenahi. Setuju. Itu Pak Tarko bilang begitu. Setuju, Pak. Dan pada saat saya kemarin kampanye, ceritanya kampanye, saya nggak ngomong kemana-mana, saya nggak bicara IFAC, saya nggak bicara keterwakilan di dunia internasional. Kita nggak bicara Berat, Pak, itu. adopsi standar terbaru ke Handbook 2024. Itu ada yang lebih ahli dari saya. Ya. Kita serahkan ke yang ahli. Ya, Saya cuma ahli-ahli. bilang salah satu program saya adalah saya berharap materi PPL itu harus praktis dan terapan. Betul. Betul. Nomor 2, lebih banyak PPL untuk staff. Betul, Karena Pak. kita menyadari yang di lapangan itu staff, bukan AP kok. Iya. Kalau seandainya kap-kap yang big pun dia ngaudit satu PT, anaknya 80 sampai cucu sampai cicit. Betul, Pak. Yakinlah saya yang lebih ngerti siapa? Manajernya, Pak. Bukan partnernya. Partnernya tahu lah mungkin isu besarnya. Iya. Tapi masalah journal adjustment mungkin dia nggak tahu. Manajer ke bawah selain partner itu kan kita sebut staff. Itu yang lebih butuh PPL. Betul, Pak. Jadi PPL staff harus diperbanyak. Iya. Kedua, bukan cuma banyak, merata. AP kan senasional. Iya, Pak. PPL-nya 80% misalkan di Jakarta, saya nggak punya statistiknya. Tapi harus merata dong. Jangan sampai kalau mau bikin PPL di daerah gitu ya, di luar Jabodetabek, itu kesannya sulit. Jadi waktu saya kampanye kemarin saya bilang, bukannya nggak boleh nyari untung dari PPL, karena keuntungan PPL itu untuk organisasi, Iya. untuk pengembangan, ujungnya harus kembali ke anggota. Bukan nggak boleh, tetapi jangan jadikan PPL itu tujuan utamanya adalah mencari untung, saya bilang gitu. Iya. Dapat untung boleh, tapi tujuan utamanya bukan cari untung. Betul, Pak. Jadi dalam kondisi tertentu, BP aja udah oke kok. Iya, pokoknya kemerataan ilmu, Pak. Iya gitu loh. Jadi nggak apa-apa laba karena itu juga bisa mengembangkan organisasi, tapi jangan jadikan itu tujuan utamanya. Betul, Pak. Sehingga karena aspek itu jadi susah nih misalkan mau bikin PPL di daerah, itu saya nggak setuju. Jadi PPL itu harus terapan dan praktis. PPL staff diperbanyak karena dia yang front line-nya. Iya. Kemudian ketiga harus merata. Nah, kemudian tadi terkait narasumber nih. Jadi memang kita harus lebih selektif lah. Jadi nanti di komite PPL ya, harapan saya nih, saya kan nggak tahu nih akan ditaruh di komite mana. Tapi saya sudah menyatakan preferensi bahwa saya minta dipercaya untuk di komite PPL. Seandainya saya dipercaya di situ, tentunya yang tadi kita omongin itu akan menjadi poin-poin yang akan menjadi fokus utama, dan tentunya saya juga koordinasi dengan DPN yang lain. Kan banyak juga DPN-DPN lain terpilih yang dari kap-kap besar juga, yang dia di kantornya punya satu sistem pelatihan tahunan rutin terstruktur. Ya kan? Contohnya senior saya sekarang managing partner BDO, Pak Indra Sriwidodo, dia juga DPN terpilih ya 2025-2029. Jadi waktu saya junior dia udah partner. Saya senior, dia partner. Saya partner, dia managing partner. Jadi Pak Indra termasuk AP muda juga saya bilang tuh. Iya.
Nah, jadi saya bilang Pak Indra, nanti mohon berkenan sharing bagaimana sih mekanisme pelatihan di Kap Bapak, kan Kap besar nih. Saya juga 5 tahun ngikutin gimana prosesnya, dan saya pikir itu adalah satu proses yang efektif nih, karena saya merasa ada peningkatan pemahaman di situ. Boleh nggak Pak ilmunya di sharing? Nanti kalau Bapak bantu juga di komite PPL, kita kembangkan PPL IAPI supaya bisa terapan seperti itu gitu loh. Jadi saya bilang kita nggak perlu malu untuk belajar dari orang yang memang lebih ahli dari kita. Justru kita harus bersama-sama gitu. Jadi di DPN sekarang ya saya lihat memang kita punya satu visi yang sama, bahwa IAPI ini bukan organisasi profit ya, tapi intinya harus kembali lagi sesuai dengan kebutuhan anggota. Jadi bekerja untuk kepentingan anggota, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sih ya Pak, mahal tuh nggak masalah ya Pak. Sebenarnya seperti itu ya Pak. Iya. Apalagi di Indonesia kalau bicara gratis ya gratis. Orang mahal aja belum tentu dapat ilmunya, apalagi gratis kan gitu. Tapi yang penting adalah gimana peserta tuh bisa nerima, seperti itu sih Pak. Iya, iya. Kalau gitu. Terus ini lagi Pak yang mungkin selalu teman-teman lulusan workshop itu aduh sedih gitu ya Pak ya. Stereotip lagi Pak. Stereotip lagi ini Pak. Selalu dibilang lulus AP lulusan workshop ini nggak berkualitas gitu. Bahkan mungkin ada beberapa pengurus yang melekatkan stereotip atau itu. mungkin Gimana juga gitu? karena kebetulan ada beberapa alumni workshop Pak yang terkena ya, kena sanksi mungkin sudah ada, sehingga itu mungkin menambah kesan bahwa kebetulan saya dan Buya ini kan alumni workshop Pak ya. Jadi terkesannya agak gimana gitu. Nah, gimana tuh kan Pak Damir juga sebagai pemateri di workshop. Pemateri di workshop ya. Nah, itu gimana menanggapi isu itu gimana Pak? Oke. Kita kasih konteks dulu sedikit. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu workshop tuh apa sih gitu Iya, kan. betul. Jadi kalau rekan-rekan ini mau mendapatkan sertifikasi CPA, rekan-rekan tuh perlu ikut ujian tingkat dasar, tingkat profesional. Nah, seiring berjalan dengan waktu, aturan itu beberapa kali berubah. Ya. Dulu dari kita ujian 4 menjadi ujian 10, jadi ujian 11, dulu sempat ada CPAI, Ya. ada lagi namanya RPL, Recognition for Prior Learning, bagi yang udah pengalaman, atau ada RPL RNA, RPL SCPA. Jadi workshop itu adalah salah satu alternatif pilihan yang ditawarkan oleh Dewan Sertifikasi IAPI yang periode sebelumnya ya, 2000 Pak Tarko ya. ya, Hendang juga. ya 2019 2024 2021 2025 ya, yang sebelum periode ini untuk pemegang sertifikat P&K, Pak. CPA yang ada kode P dan K. Iya. Ya, dulu yang ada konversi gitu Konversi, ya. ya, Pak. Nah, jadi ada workshop A, workshop B. Workshop A itu sebagai pengganti dari ujian AEP 1 dan 2. Ya. Nah, itu ujian ke-10 tingkat profesional tuh. Workshop B untuk menggantikan ya, atau bukan menggantikan, alternatif dari ujian komprehensif. Iya. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Yeyen, Pak Nosi, dianggap bahwa kalau lulusnya melalui workshop itu kualitinya lebih rendah dari yang ujian gitu. Betul. Stereotipnya Betul. begitu. Orang kompeten. Stereotipnya seperti itu. Tidak Padahal berkompetensi katanya gitu. Padahal kalau kan yang bilang begitu kan yang nggak pernah tahu mekanisme workshop seperti apa kan? Betul, Oh, iya. betul. Taunya materinya, katanya materinya. workshop, datang, duduk, dengerin 4 hari, lulus. Nah, kayak gitu kan. Saya bisa katakan nggak seperti itu. Dewan sertifikasi itu kan punya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada anggota tapi juga ke regulator. Ya. Jadi ketua Dewan sertifikasi itu juga berkomunikasi ya. Dan kemudian untuk silabusnya, learning outcome-nya itu juga kita nggak bisa sembarangan karena IAPI anggota IFEC kan. Iya. Betul. Artinya kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan IFEC. LO kita di silabus ujian UPAP ya, ujian Iya. profesional akuntan publik, Iya. itu harus sama dengan IES-nya IFEC, International Education Standard. Oh. Artinya LO ini harus inline dengan sana. Iya. Nah, ketika inline dengan di sana,
Mekanismenya apakah dengan ujian tertulis, PG-SI, atau dengan workshop, LO itu kan harus tercapai. Sehingga yang teman-teman ikut workshop itu bukan cuma datang, dengerin pemateri, kemudian selesai lulus, enggak. Jadi saya sampaikan gitu, mungkin bagi rekan-rekan yang nggak pernah ikut workshop atau nggak tahu mekanismenya, teman-teman itu karena saya pernah dikasih kepercayaan ngajar workshop A itu aspek teknis ya. Betul. Kalau workshop B kan lebih kepada aspek pengelolaan kantor lah. Betul. Yang saya cerita dari sisi workshop A nih. Jadi itu dibagi ke 4 hari. Hari pertama ada topik perencanaan ya. Hari kedua pelaksanaan audit 1, 2. Hari ketiga pelaksanaan audit 3 dan reporting. Setiap hari narasumber itu hanya membangun satu narasi dan pemaparan untuk mengulik si peserta ini. Jadi peserta itu bukan pasif seperti PPL, tapi mereka ada penilaian keaktifan di kelas, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Mereka disuruh presentasi kayak anak kuliah. Kemudian mereka disuruh study case, kemudian presentasikan, kemudian kita ada sesi tanya jawab, keaktifan tadi saya bilang, baru terakhir lagi ada post test. Tes. Semua ini dilalui dan tingkat kelulusannya sama 75 kan? Betul. Betul. 75. Kalau udah aktif di kelas, saya udah presentasi, saya udah jawab pertanyaan-pertanyaan narasumber, post testnya di bawah 75, tetap nggak lulus. Iya. Lah gitu loh. Jadi jangan dipikir yang workshop itu cuma duduk, datang, pulang, lulus. Ada prosesnya. Saya tahu banget ada beberapa kawan-kawan yang mengulang post test itu beberapa kali dan mengulang workshopnya beberapa kali, dan mereka bukan orang Jakarta. Betul. Betul. Artinya apa? Effortnya tinggi dan mereka mau untuk itu, belum nunggu jadwal dan lain-lain. Belum nggak diundang Pak kadang-kadang. Ya kuota. Kota, kok saya nggak diundang? Saya maunya segera loh. Belum nangis. Saya setelah kelas nangis minta pulang. Iya, belum Ya. ada yang ya kalau perempuan kan begitu Pak ya. Ada yang gitu. Saya tak kalau nanti kalau hari pertama nggak cocok saya keluar aja ya gitu. Nah, jadi saya dari sudut pandang narasumber melihat sebenarnya kan teman-teman ini effortnya udah maksimal. Bagi mereka yang lulus sudah memenuhi standar yang disusun oleh Dewan Sertifikasi juga kok. Iya. Post testnya lulus, kelasnya lulus, dan nilainya tuh nggak dikurang-kurangin. Nggak, oh kalau post test 60 aja lulus, enggak 75. Dan kalau misalkan 3 hari, 3 topik, baru lulus 2, yang satunya tetap ngulang sampai dapat 75 kok. Betul. Jadi ketika lulus, saya melihat mereka setara dengan CPA yang kompre, yang ujian AIP 1, 2. Sekarang kalau kita lihat begini, ujian AIP berapa soalnya? 50 PG 1, AIP 2 50 Iya. PG, Iya, total betul. 100. Esainya 1 untuk AIP 2, 2 untuk AIP 1. 1, iya betul. 100 PG, 5 Esai. 3 esai. Iya. Kalau ujian di workshop kan ada 3 mata ujian 3 hari. 1 hari soalnya itu 30 Betul. PG, 1 esai. Kali 3 90 dan 3 esai. Esainya Sama kan? Esainya Artinya- beranak ya. Jangan dibilang oh kalau workshop cuma 30 soalnya. Iya 30 kali 3 topik. Esainya 1 kali 3. Iya. Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa. Kamu mau alternatif workshop kek, ujian kompre kek, itu more or less the same lah, LO-nya sama. Jadi ketika mereka lulus, sepatutnya mereka diperlakukan setara. Nah, kalaupun tadi ceritanya, oh baru lulus workshop, baru jadi AP, kena sanksi. Iya. Jangan salahin workshopnya. Betul. 1 itu individunya. Nomor 2, kan kamu nggak tahu si AP ini kena sanksinya karena apa. Apakah audit substandar, ataukah overproduksi, ataukah ada hal lain yang kita nggak tahu. Jadi Ya. kita nggak bisa jump to conclusion. Disinilah tadi kita balik ke pertanyaan sebelumnya, harusnya ada kehadiran asosiasi di situ. Karena saya punya pengalaman ketika ini rekan saya disuspend, ya, karena satu dan lain hal. Singkat cerita keluarlah surat. Kemudian setelah disuspend oleh P2PK ya, berapa lama kemudian dapat surat dari asosiasi. Betul. Saya tanya apa isinya, keanggotaannya dibekukan
selama dia disuspend. Dan dia diharuskan untuk menambah jumlah PPL sekian puluh SKP dan dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi saya pikir, terus saya tanya kan, apa iya? Lihat dong suratnya, kasih lihat sama dia. Dan benar keluar. Kemudian saya tanya, Pak, Bapak sebelum terima surat ini, apakah diminta datang sama asosiasi ya, komite disiplin dan lain-lain, ditanya dulu kenapa atau enggak Pak. Jadi ketika regulator memberikan sanksi, asosiasi yang harusnya mencoba penengah, ya kita jangan salah paham, kita tidak membela orang yang benar-benar kerjanya serabakan, yang tidak menghargai profesi. Dulu bahasanya yang paling kasar tuh melacurkan profesi gitu. Itu kita nggak bela yang begitu. Betul, Pak. Tapi kan semua orang berhak untuk mengklarifikasi kan. At least panggil dulu kek. Ini kamu kenapa? Gitu. Jadi ketika ada sanksi dari regulator, bukannya dipanggil ditanya dulu kenapa atau ditelusuri lagi, malah kalau regulator udah keluar, ya udah berarti dia salah. Tambahin lagi sama asosiasi. Ikut membonceng Pak ya. Betul. Plus sekarang kalau dia disuspend terus harus, Bapak tadi menyebutkan menambah SKP. Disuspend dia tidak boleh tanda tangan. Betul. Nggak dapat tanda tangan, tidak dapat uang. SKP butuh uang. Nggak nyambung Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Karena di surat itu disebutkan keanggotaannya dibekukan selama dia disanksi. Kalau keanggotaan dibekukan, berarti selama dibekukan dia bukan anggota IAPI. Gitu, logika saya begitu ya. Tapi dia wajib ikut PPL IAPI. Lucu juga. Ditambah bukan 40 malah 60 apa nggak salah. Saya lupa jumlahnya. Dan dalam jangka waktu 6 bulan. Wah. Artinya apa? Keanggotaannya dibekukan. Izin dia disuspend oleh Kementerian Keuangan kan nggak ada hubungan dengan keanggotaan dia di asosiasi. Betul. Kenapa keanggotaannya ikut dibekukan? Dan itu saya termasuk orang yang secara keras nggak sepakat praktek-praktek seperti itu. Jadi memang saya juga selama berpraktek sebagai akuntan publik, saya baru dari 2017 AP-nya. Tapi kalau ngauditnya udah dari 2011. Dari SMA Pak. Jadi saya ngelihat harusnya ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Itulah salah satu motivasi saya kenapa kemarin pada saat Pemira saya mencoba mencalonkan diri itu. Nah, jadi murni karena kalau teman-teman yang lain waktu kampanye saya dengar, karena saya diminta sama teman-teman buat nyalon gitu kan. Saya waktu kampanye saya bilang enggak, saya enggak diminta teman-teman. Saya nyalon juga bukan karena permintaan orang, saya nyalon karena saya mau. Kenapa? Satu, kalau kita mau memperbaiki sesuatu lebih mudah dari dalam. Betul. Karena kita tahu sumber masalahnya di mana. Diagnosanya lebih akurat. Ya kan? Kemudian kedua juga saya pengen ngasih lihat kepada kawan-kawan semua yang AP ataupun calon AP bahwa profesi ini menjanjikan. Buktinya anak muda mau, ya kan? Yang golongan 1% ini yang AP di bawah 30, besok kita tingkatkan lah. Jadi gapnya nggak jauh gitu. Jadi saya sama ayah saya itu sebenarnya ada generation gap. Ya, itu Pak, pematerinya harus menarik Pak. Ya itu. Gimana mau tertarik Pak? Jadi bagaimana mekanismenya gitu kan? Apakah ambil PPL terus kita ilustrasikan pakai games atau apa gitu kan? Jadi kan sebenarnya target dari PPL itu adalah meningkatkan kemampuan kan? Mekanismenya gimana ya bisa macam-macam. Nggak harus dengan nambah SKP bonus Pak ya. Kan SKP itu bonus tapi ilmu yang penting. Gitu loh. Jadi seperti itu, makanya ketika waktu itu 2017 ya, saya mulai pertama kali ditawarkan untuk ngajar PPL staff tuh. Saya mau gitu. Dan kebetulan kan ayah saya Pak Jamal, selain dia akuntan publik, dia juga akademisi. Jadi dia memang dari mudanya dia ngajar juga di kampus-kampus. Dulu sempat ngajar di UI, di Perbanas, di Universitas Pancasila, di Untar basecampnya dia sekarang. Sekarang kan dia juga posisinya Kaprodi PPAK. Jadi kalau orang bilang pure blood ya ini ya Pak ya. Jadi selain praktisi dia akademisi. Dan saya melihat bagaimana dia mengajar gitu loh. Saya kalau ngelihat ayah saya ngajar tuh, saya kadang mikir gini, bapak gue pinter ya ternyata ya. Jadi
itu memotivasi kan. Jadi saya pikir apa yang kita ketahui itu harus dibagikan, nggak bisa disimpan. Betul. Makanya waktu saya mulai ngajar PPL staff gitu ya, mungkin agak beda sama PPL-PPL yang lain. Betul, Pak. Saya bagikan bukan hanya slide, Excel. Excel. Ah, saya tahu. Kenapa gitu? Kalau cuman slide, dia nggak perlu PPL, baca aja SA-nya. Banyak orang yang lebih pinter dari saya. Betul. Gitu Betul, kan. Pak. Tetapi kan permasalahan mereka adalah ketika PPL, bagaimana saya bisa merefreshment kembali apa yang sudah saya jalanin. Bagaimana saya bisa mengulang kembali gitu. Kalau cuma pakai slide doang orang nggak paham. Akhirnya saya mencoba kombinasikan antara pemaparan satu arah dan kombinasi ilustrasi. Betul, Pak. Nah, ilustrasinya juga itu setelah kita ilustrasikan bersama, itu dibagiin aja udah. Iya. Jadi bagi saya template itu bukan hak cipta kok. Karena kita principle base. Artinya standar mengatur kamu harus A. Bagaimana kamu mencapai A, ya kamu pikirin sendiri. Saya mau pakai template A, template B, template C nggak apa-apa. Tapi orang kalau tiba-tiba disuruh, nih orang nggak pernah diajarin berenang, tiba-tiba dibilang kamu seberangin danau ini. Dia bingung kan? Berenang sendiri boleh, digandeng orang boleh, naik perahu boleh gitu. Caranya terserah kan? Iya. Nah, naik perahu, berenang sendiri, bareng temen, pakai balon tuh kan template-nya tuh. Ya. Jadi saya berpikir template ini janganlah disimpan seperti kayak resep rahasia di restoran apa gitu kan. Kalau saya kasih, nanti yang lain jadi tahu nih, jadi bagus auditnya. Lo kan tujuannya itu. Iya. Kenapa nggak kamu bagiin aja? Sempat ada yang tanya, Pak ini dibagiin gini nggak kenapa-napa tuh Pak? Itu kan rahasia dapur kantor. Loh enggak, ini kan template. Saya nggak pernah ngurus hakinya tuh, ya kan? Iya, Pak. Kalau dengan ini bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk mengaudit lebih baik, kenapa enggak? Iya. Tetapi saya selalu kasih disclaimer, ini kan dinamis. Artinya saya bilang begini, ada RNG-nya. RNG itu singkatan Random Number Generator. Intinya gini, apa yang berlaku buat saya belum tentu berlaku buat Anda. Dalam kondisi yang berbeda, apa yang saya lakukan bisa cukup untuk saya, bisa nggak cukup untuk Anda, atau sebaliknya. Jadi jangan pernah bilang, ini kata Pak Rizky pakai ini untuk form materialitas. Saya udah kerjain, masih aja kena sanksi. Nah itu ada RNG-nya, itu nggak bisa begitu. Iya. Template tidak menyelamatkan Anda. Template itu tujuannya adalah membantu kita untuk bekerja. Kalau dengan adanya template membuat Anda bekerjanya lebih susah, ya template-nya nggak usah dipakai. Itulah kenapa saya bilang ke auditor saya, kantor punya SPM, kantor punya template untuk membantu kamu bekerja untuk memenuhi SPAP setiap tahap. Tapi kalau ada kesalahan, kamu nggak bisa bilang, Pak kan template-nya begitu. Nah, kalau kamu tahu template-nya salah ya kamu edit dong, kamu ganti dong. Kenapa kamu nggak ganti? Terus kamu jawab, oh karena template-nya begitu Pak, berarti kamu nggak berpikir. Kalau cuman untuk mindahin angka dari dokumen ke template, saya nggak butuh mahasiswa. Saya nggak butuh sarjana, anak SMK aja. Lebih murah kan? Iya. Ya, kalau kita mau fair, kenapa saya harus mahasiswa? Karena saya menganggap mahasiswa itu levelnya lebih tinggi dari yang tidak kuliah, dia sarjana. Jadi saya berharap dia bisa berpikir lebih logis, lebih analitis, bukan cuma sekedar memindahkan A ke template B gitu. Jadi saya paling nggak terima alasan bahwa salah tuh karena template-nya begitu Pak. Kalau kamu tahu salah ya kamu perbaiki dong. Nah itulah logicalnya. Wah, ini kalau bicara sama Pak Damir kayak nggak cukup 1 jam ya Pak. Bisa 10 jam. Iya. Paling nggak kita setahun nih, kan Pak Damir tadi punya mimpi meningkatkan 1%. Iya. Ada nggak pesan buat meningkatkan tadi Nah. 1% buat calon AP-AP yang akan menjadi AP seperti teman-teman kami yang ada di depan saya ini Pak, Ini, depan Pak. kita ini. Depan ini kita. lagi bermimpi jadi AP Lagi Pak. bermimpi jadi Nah, AP, Gimana gitu. caranya Pak? Nah, sekalian penutup untuk Ya. sesi hari Oke. ini ya. Meningkatkan karena tadi Pak Damir bilang 1%. 1%. Ya, Betul. mari Gimana kita supaya tingkatkan naik 1%. gitu ya? Iya. Iya. Jadi saya kan juga dulu sempat pernah jadi 1%. Sekarang udah naik ya jadi sekian persen lah. Iya. Tapi tetap masih sedikit Iya. di golongan saya nih. Jadi saya berpikir gini, agar sebuah profesi itu menarik, kalau kita bicara akuntan publik, syaratnya 2. 1 menjanjikan, 2 bergengsi. Nah, kayak gitu. Menjanjikan ketika kalau kita kerja, remunerasinya cukup buat kita hidup secara nyaman.
itu menjanjikan. Ya. Artinya itu turunannya banyak tuh, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan standar, nggak boleh ada teman-teman banting harga, kesepakatan dan lain-lain, ya kan, memberikan jasa secara profesional sehingga fee-nya pantas dan lain-lain. Jadi kita harus capai kriteria menjanjikan. Ya. Kedua, kalau kita lihat ke anak-anak muda sekarang, syaratnya adalah bergengsi. Dia harus bangga dengan profesinya dia, kerjaannya dia. Ya. Artinya profesi itu bukan lagi sekedar bagaimana dia menghasilkan uang, tetapi harus bisa meningkatkan self esteem dia. Ketika ditanya, emang kerjaan lu apa sih? Akuntan publik, dia bisa mengucapkan itu dengan bangga. Syaratnya 2. Kalau kita mau pekerjaan ini bergengsi, berarti pekerjaan ini harus mulia. Kalau dia mulia artinya apa? Harus berintegritas dong. Sehingga orang kalau dengar kata akuntan publik, dia akan merasa, wah ini nih, ini saya mau jadi ini. Kan syaratnya 2 seperti itu. Ya. Jadi 1 harus menjanjikan, 2 harus bergengsi. Nah, kemudian juga caranya banyak. Jadi bagi teman-teman, kalau mau jadi akuntan publik sekarang nggak perlu menunggu tua. Karena udah ada checkpointnya. Jadi ada tingkat dasar, tingkat profesional dan lain-lain. Nah, tetapi muncul lagi satu pertanyaan. Sekarang era AI dan lain-lain, ya, Betul, Pak. apakah masih relevan saya belajar akuntansi di 2025? Kalau kita mau bicara profesi akuntan publik regenerasi, core-nya kan akuntansi dan audit. Audit dan akuntansi 2 sisi berbeda, koin yang sama. Kalau kita bicara audit, baliknya akuntansi. Yang satu prospektif, satu retrospektif. Satu konstruktif, satu rekonstruktif. Jadi kita nggak bisa bilang suatu hal itu salah kalau benernya kita nggak tahu. Mau audit laporan keuangan, SAK-nya nggak ngerti, nggak bisa. Betul, Pak. Ya kan? Kita Ya. nggak bisa bilang suatu hal salah Ya. kalau kita nggak tahu benernya. Ya. Jadi harus menjawab bahwa akuntansi itu masih relevan nggak sih di era digital AI ini, Ya. gitu ya. Saya pertanyaan nggak spesifik seperti itu, tapi saya pernah nanya hal tersebut ke ayah saya. Dan jawabannya itu mengena dan saya ingat sampai hari ini. Kenapa sih harus belajar akuntansi? Ayah saya bilang gini, Pak Jamaluddin Iskak, dia bilang, Bang, selama manusia pangkatnya masih pelupa, selama itulah akuntansi dibutuhkan. Jangan lupa, manusia tuh kodratnya pelupa. Karena lupa, maka catatlah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau kamu berhutang piutang, catat. Gede, kecil, dan catatlah dengan jujur dan bla bla bla. Dia nggak bilang akuntansi, tapi substansinya itu akuntansi, mencatat. Jadi kata ayah saya, selama manusia pangkatnya masih pelupa, selama itulah akuntansi dibutuhkan. Kapan akuntansi nggak dibutuhkan di dunia ini? Ketika sudah tidak ada lagi orang bermuamalah. Kalau ada muamalah, ujung-ujungnya akan menimbulkan transaksi. Transaksi perlu dicatat. Ya, kapan orang nggak lagi bermuamalah? Nanti pas dunia kiamat. Jadi kalau udah mau kiamat, teman-teman nggak perlu lagi ambil jurusan akuntansi, nggak relevan. Tapi Nggak selama perlu jadi itu apa. belum terjadi, Ya. saya pribadi ya, saya tidak mewakili siapapun, beranggapan bahwa akuntansi masih dibutuhkan di dunia ini karena substansinya adalah mencatat dan kodratnya manusia adalah pelupa. Itu jangan lupa. Oke. Ya, kira-kira itu, Mbak. Oke, Ya, terima Mas. kasih Pak Damir. Wah, hari ini banyak sekali Inspirasi. Iya, inspirasi ya Pak ya, mulai dari Setidak-tidaknya bisa membantu teman-teman yang mau jadi AP, ternyata bisa juga. Pokoknya semangat. Iya. Dan jangan lupa les di PPABI tetap. Ya. Tetap. Pak Damir mau kita ajak ke PPAB. Pokoknya kalau PPAB yang minta waktunya cocok, saya bersedia bantu. Oke. Apapun kapasitas yang saya miliki. Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah. Tolong editor ini di highlight tadi yang nggak highlight. Oke, sampai ketemu lagi di next episode. Terima kasih untuk Pak Damir hari ini Sudah meluangkan waktu Sudah meluangkan bersama waktu. PPAB. Iya, jangan lupa like, share, subscribe ya Pak ya. Oke, sampai jumpa di next episode PPAB yang lain. Terima kasih. Terima kasih.